kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat maha tinggi. Engkau Tuhan yang benar, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih. Haleluya. Kasih Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih untuk pertolongan dan penghiburan Roh Kudus yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sekalipun badai menerpa, ada tangan Tuhan yang menopang kami. Haleluya. 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 Bapa kau mendengar seruan hatiku. Katakan bersama-sama. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Sekalipun lewat lembah kelam, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang
dalam Tuhan ada ketenangan sejati. Di dalam Tuhan ada kedamaian. Haleluya. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Kiranya memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama ada damai. Ada damai di hatiku waktu Yesus jamaku. Ada damai di hatiku, damai yang pulihkan. Ada damai, ada damai di hatiku waktu Yesus jamaku. Ada damai di hatiku, damai yang pulihkan. Ada damai. Damai yang bebaskanku, damai yang bebaskanku. Bapa di surga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, pengetahuan, pengalaman, talenta, persiapan, juga kesehatan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu, semata-mata berdasar atas pengajaran Alkitab, dengan hikmat dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Urapi umat-Mu dengan Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap orang untuk membaca, untuk mendengar, untuk menyimak, dan biarlah kami semua memperoleh pengetahuan, pengertian, hikmat, kebijaksanaan, kearifan. Kami makin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman ini, dan hidup mengikuti dan menalami firman-Mu, supaya kami berbahagia. Sebab yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi, apa kabar? Luar biasa, tidak biasa di luar. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh gereja ini kepada saya, maka bacaan Alkitab diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal 8. Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayat 17
Mari kita baca bergantian. Saya dan saudara bersama-sama bergantian ayat demi ayat. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain sehingga ia celaka. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Tapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti layang-layang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Sama-sama. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Pengkhotbah, bahasa Ibrani Kohelet, gak usah dihafal. Tahu nggak tema besar kita pengkhotbah apa? Sia-sia. Jadi tema besar benang merah dari seluruh kitab pengkhotbah ini adalah sia-sia. Mari buka pasal 1, ayo. Ayat 1. Dan seterusnya. Saya memulai dulu dengan menjelaskan pasal 1, tema besar kitab pengkhotbah ini dulu. Pasal 1, ayat 1 dan seterusnya. Sampai 2 saja gitu. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Itu pembukaannya. Ayat 2, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Bayangkan, dia baru buka dengan perkenalan. Inilah perkataan pengkhotbah. Raja di Yerusalem, anak Daud raja di Yerusalem. Langsung dalam ayat 2 muncul berapa kali kata sia-sia? Saya sudah tunjuk di jari saya gitu. 3 kali, coba perhatikan. Ya kan? Baru ayat 2 kan? Di pasal pertama. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Bayangkan baru perkenalan pertama, langsung. Bayangkan Anda ketemu saya di mall, saya pendeta Raprap, sia-sia lo, sia-sia lo, sia-sia lo gitu. Coba saudara hitung, dalam kitab pengkhotbah ini terdapat berapa kali kata sia-sia? Saya sudah hitung. Cuma saya tidak mau kasih tahu. Kan gampang pakai searching di Alkitab aja, di WhatsApp aja. Di WhatsApp lagi. Di HP. Saya sudah hitung. 33 kali. Akhirnya saya kasih tahu juga ya gitu. Sia-sia.
Nah, kita pengkhotbah ini menggambarkan kesia-siaan secara global di pasal 1. Kemudian di pasal-pasal selanjutnya dia menggambarkan kesia-siaan dalam praktis hidup sehari-hari. Di pasal 1 ini dia menggambarkan kesia-siaan secara global. Secara total. Secara menyeluruh. Mari kita lihat itu, ya. Pada ayat 4 dan seterusnya, masih pasal 1. Kesia-siaan itu digambarkan di pasal 1 secara menyeluruh, secara besar, ya. Coba lihat ayat 4. Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Dari dulu satu generasi habis, muncul generasi yang satu, bumi tetap bulat kan? Sekali-kali lonjong, kenapa? Kemudian dia bilang begini, matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Dari dulu matahari terbit di timur, terbenam di barat. Sekali-sekali kenapa terbit di barat, terbenam di timur? Ayo. Tahu nggak apa yang terjadi kalau matahari terbit di barat, terbenam di timur? Ayo. Orang Ambon putih semua tahu gitu. Saya orang Ambon. Karena matahari terbit duluan di kami, maka kami hitam gitu. Dan dari matahari terbit di timur, terbenam di barat. Begitu terus. Kita baca lagi. Angin bertiup ke selatan. Lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar. Dan dalam putarannya angin itu kembali. Angin timur, barat, utara, selatan. Begitu terus. Dari dulu sampai sekarang. Ayat 7, semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak juga menjadi. Semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Dari dulu sungai mengalir dari darat ke laut. Sekali-sekali mengalir dari laut ke darat, kenapa? Tapi sekalipun sungai itu mengalir ke laut, laut tidak pernah luber dan menutupi kita kan? Ini pengkhotbah tidak pernah tinggal di Tanjung Priuk. Dia nggak mengalami banjir rob. Kemudian dia katakan, ya, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga pun tidak puas mendengar. Jadi di pasal 1 ini pengkhotbah ini menggambarkan kesia-siaan secara global. Dia menggambarkan itu dari gambarannya mengenai alam semesta. Dia menggambarkan alam semesta bukan dari segi ilmu pengetahuannya, dari pengamatan biasa. Makanya dia bilang matahari terbit di timur, terbenam di barat. Ngapain dia jalan di bawah untuk terbit lagi di timur? Gak efisien kan? Terbit di timur, terbenam di barat. Tunggu aja besok terbit lagi di barat. Terbenam di timur. Itu pengamatan biasa, bukan pengamatan ilmiah. Tapi ini dia memakai gambaran untuk mengatakan bahwa tidak ada yang baru di dunia ini. Itu yang kita baca kan? Ya, ayat 9. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi pengkhotbah mengatakan bahwa sekalipun ada banyak perubahan, teknologi membawa banyak sekali perubahan, tapi tidak ada yang baru di bawah matahari. Semuanya sia-sia. Betul enggak apa kata pengkhotbah ini? Tidak ada yang baru di bawah matahari. Realitasnya betul enggak? Enggak. Banyak hal yang baru kan? Teknologi membawa banyak sekali pembaharuan. Dulu waktu saya masih kuliah di STT Jakarta, saya terima beasiswa dari Ambon. Beasiswa itu harusnya datang tanggal 30-an. Tapi paling cepat tanggal 45. Bahkan seringkali tanggal 60. Jadi kalau saya sudah habis duit, saya telepon ke Ambon. Masih pakai telepon engkol.
Putar sampai ketek keringat, belum tentu nyambung. Kalau sudah nyambung, kantor Sinode Ambon kirim duit pakai pos wesel. Pos weselnya diantar kapal. Kapal 3 bulan sekali baru dari Ambon masuk Jakarta. Kadang-kadang pos weselnya nyampe, saya udah mati utang di warung-warung. Sekarang berubah. Teknologi kan, Anda ke ATM, M-banking, e-banking, uang Anda terkirim. Banyak hal yang baru kan? Teknologi membawa banyak sekali perubahan. Kenapa pengkhotbah ini mengatakan tidak ada yang baru? Kalau begitu, apanya yang gak baru? Apanya yang gak baru? Ada 2 kemungkinan. Pengkhotbah ini salah, atau kita harus memahaminya dari sudut yang lain. Kalau pengkhotbah mengatakan tidak ada satupun yang baru, apanya yang gak baru? Mau tahu gak? Kepo. Ya, yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang adalah penderitaan dan maut. Iya kan? Teknologi sudah berubah pesat, penderitaan tetap ada. Ada banyak hal yang baru. Tapi maut tetap merupakan bagian yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia. Jadi kalau si pengkhotbah ini mengatakan tidak ada yang baru di bawah matahari, bukan dari soal teknologi dan kehidupan sehari-hari, tapi yang dia maksud adalah realitas dasar dari kehidupan manusia. Dosa, penderitaan, dan maut. Tidak ada teknologi yang bisa melenyapkan penderitaan. Meringankan boleh, tapi melenyapkan enggak. Dan tidak ada teknologi yang bisa mengalahkan maut. Jadi sia-sia. Lalu di pasal 3 dan seterusnya. Terkenal kan? Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati kan? Artinya apa? Apa kita mesti baca pasal 3 lagi? Hafal kan? Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Ya, BPK Gunung Mulia sudah menerbitkan kumpulan-kumpulan khotbah saya ya. Dan buku yang pertama itu saya sadur dari pengkhotbah pasal 3. Dia katakan ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Saya punya judul buku kumpulan khotbah yang pertama, ada waktu mengelus, ada waktu menggampar. BPK Gunung Mulia sudah menerbitkan kumpulan khotbah saya. Ini bukan promosi ya, informasi. Sudah 7 judul ya, kumpulan khotbah saya. Judul pertama, ada waktu mengelus, ada waktu menggampar. Judul kedua, kalau Tuhan sudah tahu ngapain minta. Dalam hal berdoa. Ya. Saya sering kali mendengar orang berdoa begini, dia udah minta banyak-banyak, dia masih tutup lagi dengan kalimat, banyak lagi yang kami mau meminta ya Tuhan, tapi Engkau sudah tahu. Kalau pakai kalimat begitu dari awal aja kan? Bapa kami yang di surga, Engkau sudah tahu, amin. Kita pulang cepat kan gitu. Buku yang ketiga judulnya Maaf Ini Teh Berani. Teh berani. Teh minuman ya. Maksudnya begini, di kampung saya kalau orang pergi bertamu ke rumah orang, terus tuan rumahnya keluarin teh ya. Lalu tuan rumahnya bilang begini, maaf ya Pak, maaf ya Bu, ini teh berani. Artinya teh itu berani keluar sendiri, tanpa teman. Dia langsung gelek minum kan. Kalau teh penakut, keluarnya pakai teman. Pisang goreng, roti, itu teh penakut. Jadi kalau teh itu keluar ada teman-temannya, baru tamu itu berdoa gitu. Buku keempat judulnya Mau Bangkit Tapi Tidak Mau Ikut Mati. Mau bangkit dengan Yesus tapi tidak mau ikut mati dengan Yesus. Padahal untuk bangkit bersama Yesus kita mesti mati dulu bersama Yesus. Siapa mau masuk surga? Mau enggak? Siapa mau masuk sekarang? Ayo.
Buku kelima judulnya Iman Bikin Aman, Doa Bikin Nyaman, Firman Tuntun Jalan. Buku keenam judulnya Minta, Cari, Pencet Label. Kan Tuhan Yesus punya 3 kan, dalam hal berdoa kan, minta, cari, ketok kan. Tuhan Yesus mengucapkannya zaman itu belum ada listrik. Kalau Tuhan Yesus mengucapkan zaman sekarang pasti bunyinya seperti itu. Minta, cari, pencet label gitu. Buku ke-7 dulu gosipin 10 orang, sekarang tinggal 6. Kok saya jadi promosi sih? Nah, pengkhotbah 3, ada waktu mengelus, ada waktu menggampar. Apa artinya itu? Kenapa dibilang ada waktu begini, ada waktu begitu? Pertama, itu berarti tidak ada satupun yang tidak berubah. Anda sehat hari ini, jangan lupa besok sakit. Atau sebaliknya, Anda sehat, Anda sakit hari ini, bisa saja besok Anda sembuh atau mati. Itulah tema besar kita pengkhotbah, kesia-siaan atas segala kesia-siaan. Waktu kanonisasi Alkitab, ya, kanonisasi itu semua kitab-kitab ini dikumpul jadi satu. Itu disebut kanonisasi. Alkitab kita ini, kitab-kitabnya itu dulu terpisah-pisah ya. Nanti ada proses kanonisasi. Proses di mana semua kitab dalam Alkitab ini dihimpun jadi satu. Nah, salah satu tokoh reformator, Martin Luther, berkeberatan agar kitab ini masuk. Karena kitab ini sangat pesimistik. Tapi setelah ditelah lebih mendalam, ternyata maksud firman Tuhan dalam kitab ini sangat jelas. Karena kata kunci kedua apa? Kalau dia katakan sia-sia, lalu dia katakan yang sia-sia itu adalah yang di bawah matahari. Kata kunci kedua dari kitab pengkhotbah adalah di bawah matahari. Artinya apapun yang di bawah matahari pasti sia-sia. Apapun yang berasal dari bawah sia-sia. Coba Anda pulang hitung. Dalam kitab ini terdapat berapa kali kata di bawah matahari? Saya juga sudah hitung. Tapi saya tidak mau kasih tahu. Di bawah matahari. Jadi maknanya begini. Apapun yang berada di bawah matahari ini sia-sia. Maksudnya apa? Supaya kita mencari yang tidak sia-sia. Dan yang tidak sia-sia itu tidak di bawah matahari tapi di atas. Itulah tema besar kitab pengkhotbah. Lalu kemudian di pasal-pasal selanjutnya dia menjelaskan kesia-siaan dalam realitas praktis tiap hari. Dan antara lain itu yang kita baca tadi di pasal 8 tadi. Dia bilang begini, ya. Coba saudara hitung di bacaan kita tadi berapa kali kata sia-sia muncul, ayo. Enggak usah lah hitung di rumah. Dia bilang begini. Semua ayat 9 ya, kita kembali ke bacaan kita tadi. Semua yang telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan manusia di bawah matahari. Ya, kali lagi muncul kata di bawah matahari kan? Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain sehingga ia celaka. Ayat 9 bacaan kita tadi. Ya, kemudian dikatakan, aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedang orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Udah muncul kata di bawah matahari dan muncul kata sia-sia. Jadi pengkhotbah ini bilang begini ya. Dia bilang realitasnya ada orang yang berkuasa menindas orang yang tidak berkuasa. Sehingga orang yang tidak berkuasa itu celaka.
Bahkan dikatakan orang benar justru diusir dari kota. Orang fasik malah dihormati. Ini salah satu bentuk kesia-siaan. Bahkan dia katakan, ya, ayat 11, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Atau kita balik, ya. Kejahatan tidak makin berkurang, tapi kejahatan makin bertambah. Sekalipun hukum tetap ada. Dan itu bukan terjadi zaman sekarang aja. Dari dulu sudah ada itu. Itu kesia-siaan, kata pengkhotbah. Jadi itu juga diungkapkan, ya. Ayat 14. Kita lihat ayat 14. Ada satu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Jadi sekali lagi, secara sederhana, kitab pengkhotbah ini bicara mengenai kesia-siaan. Baik dalam pengamatan global maupun pengamatan praktis setiap hari. Sampai-sampai dia bilang bahwa ada orang benar, ada orang fasik justru dapat ganjaran yang layak harus diberikan kepada orang benar, kan? Dan orang benar justru menerima ganjaran yang hanya cocok untuk orang fasik. Dia bilang lagi, ini pun kesia-siaan. Oleh karena itu sekali lagi saudara-saudara, tema besar kitab pengkhotbah adalah kesia-siaan. Tapi sekali lagi, sia-sia yang mana? Sekali lagi dia katakan, yang sia-sia itu yang di bawah matahari. Artinya, apapun yang berasal dari dunia ini, apapun yang bersumber dari manusia, sehebat apapun itu, secanggih apapun itu, tetap sia-sia. Karena tidak ada satupun perubahan yang dapat mencegah dosa, penderitaan, dan maut. Apakah hanya ada nada pesimistik dalam kitab ini? Tidak. Dalam bacaan kita tadi, ada keyakinan si pengkhotbah bahwa sekalipun ada kesia-siaan, ada ketidakadilan, tapi dia percaya. Mari kita baca itu ayat 12. Dia bilang bagaimana? Walaupun orang yang berdosa dan orang yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Disinilah sekalipun seluruh perikop ini, bahkan seluruh kitab pengkhotbah ini bernada pesimistik, tapi di tengah-tengah nada pesimis yang dominan itu ada nada optimis. Optimismenya ialah bahwa sekalipun semuanya sia-sia, sekalipun orang fasik hidup lama, tapi dia tahu bahwa orang fasik itu seperti layang-layang. Ada nada optimistik di situ. Oleh karena itu, nah sekarang kita maju terus dalam perikop kita. Dia bilang apa? Setelah dia memperhatikan semuanya itu, sekalipun sia-sia semuanya. Lalu pengkhotbah ini bilang apa? Mari kita lihat pada ayat yang ke-15. Pengkhotbah ini bilang apa? Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan. Karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Perhatikan, 2 kali muncul kata dalam ayat ini, di bawah matahari. Jadi setelah pengkhotbah mengatakan semuanya sia-sia,
Lalu pertanyaannya begini, karena semuanya itu sia-sia, apakah karena itu kita tidak boleh enjoy? Uang sia-sia, kecantikan sia-sia, kekayaan sia-sia, teknologi sia-sia. Lalu apakah karena itu kita nggak boleh enjoy? Tidak. Si pengkhotbah bilang begini, karena itu nikmati apa yang Tuhan berikan kepada Anda karena Anda bekerja keras. Makananmu sia-sia. Tapi kalau Anda bekerja keras dapat makanan, makanlah, nikmatilah. Tapi ingat bahwa itu sia-sia. Dalam sejarah gereja ada satu aliran itu namanya pietisme ya. Pietisme itu bagus. Gerakan pietisme itulah yang membuat Injil dari Eropa menyebar ke seluruh Asia ini. Tapi gerakan pietisme itu punya salah satu ajaran bilang begini. Pietisme itu gerakan kesalehan. Dia menolak segala bentuk yang duniawi. Jadi dulu gerakan pietisme itu misalnya begini, orang Kristen gak boleh berpolitik, orang Kristen gak boleh berdagang, dan seterusnya. Itu gerakan pietisme. Dan gerakan itu di daerah saya di Maluku masih ada sisa sampai sekarang. Saya berasal dari satu pulau kecil di Maluku Barat Daya ya. Saya sudah pernah cerita belum ya? Oh jarang, kan saya jarang khotbah di sini, kapan saya cerita? Saya berasal dari satu pulau kecil di Maluku Barat Daya. Relatif pulau dari mana saya berasal itu relatif lebih dekat ke Darwin di Australia daripada ke Ambon. Makanya waktu saya kuliah ada teman orang Batak nanya, kamu dari Ambon mana? Saya jelasin, pulau dari mana saya berasal itu relatif lebih dekat ke Darwin di Australia. Teman Batak ini nyeletuk, pantas saja kau mirip aborigin, gitu loh katanya. Menghina banget ya. Jadi saya jarang sekali pulang ke kampung saya. Nah di Maluku sana itu kalau pergi melayat orang mati nggak boleh pakai warna mencolok, merah dan seterusnya. Pendeta kalau berkhotbah sapu tangannya harus putih, pakai renda. Dulu ya, sekarang udah banyak berubah. Istri pendeta nggak boleh pakai lipstik. Pokoknya istri pendeta itu nggak boleh dandan. Itu dampak dari gerakan pietisme di Maluku. Dulu, sekarang udah berubah banyak. Tapi di zaman kami lah, kami mulai memelopori perubahan itu. Saya bilang sama istri saya, "Mak, pakai lipstik aja. Dandan aja. Yang penting dandan buat saya, bukan buat tukang beca." Gitu. Jadi, setelah saya kurang lebih 10 tahun meninggalkan kampung halaman saya diberi kesempatan pulang cuti ke kampung saya. Waktu saya pulang cuti ke kampung saya ini hobi mancing ya, tapi bukan mancing di laut dalam, mancing di tepian ya, tepian laut. Jadi begitu saya pulang kampung, karena naik kapal laut ya 3 hari dari Ambon. Jadi setelah istirahat 2 hari saya pergi ingin pancing. Terus saya pakai jeans, celana jeans ya, yang lututnya sobek ya. Terus saya pakai kaos oblong. Kaos oblong itu dikasih teman. Di belakangnya tertulis New Kids on the Block ya gitu. Itu dikasih teman waktu New Kids on the Block datang ke Jakarta sini. Jadi saya 2 hari istirahat, besoknya saya mau pergi mancing. Saya sudah ambil joran, sudah pakai celana jeans sobek, kaos oblong, tertulis di belakangnya New Kids on the Block. Saya keluar rumah, saya mau pergi mancing. Ada tante saya, adik dari ayah saya, lagi nyapu halaman. Mau kemana kau? Mau pergi mancing tante. Dia bilang begini, pendeta gak boleh pakai gitu. Mau mancing.
Terus saya bilang, tante saya mau mancing. Iya, pendeta nggak boleh pakai gitu. Oh tante, jadi kalau tante mau saya pergi mancing pakai jubah pendeta. Ikan pada kabur semua, tahu nggak tante gitu. Nah pertanyaannya, apakah orang Kristen nggak boleh enjoy, menikmati hidup ini? Boleh, kata si pengkhotbah. Asal itu diperoleh dengan kerja keras. Jadi kalau Anda bekerja keras, dapat hasil, enjoy, bersuka cita, makan, minum, bersukaria. Kata ayat kita tadi. Tapi sekali lagi tetap ingat bahwa itu tidak kekal. Karena semuanya dari bawah matahari. Yang kekal cumalah yang ada di atas matahari. Jadi sambil menikmati yang sia-sia di bawah matahari ini, jangan lupa cari selalu yang ada di atas matahari. Enjoylah dengan segala penghasilan Anda, segala hasil kerja keras Anda. Tapi jangan lupa bahwa itu sia-sia. Karena itu sambil menikmati semuanya, tetap cari yang di atas matahari. Nikmatilah semua yang ada di bawah matahari yang Anda peroleh, yang diberikan Allah kepadamu oleh kerja keras Anda. Tapi ingat, itu tidak kekal. Jadi sambil menikmati semuanya, selalu cari yang kekal. Nah, kali ini khotbahnya agak panjang ya. Karena kita pengkhotbah agak susah menjelaskannya. Apa tema khotbah hari ini dari gereja kita? Rahasia kepuasan hidup. Nah, di manakah rahasianya? Anda puas dengan hidup sekalipun sia-sia, ayo. Di manakah rahasia agar kita bisa menikmati hidup, kepuasan hidup. Sekalipun seperti saya katakan tadi, semuanya sia-sia di bawah matahari ini. Nah, mari kita baca itu pada ayat yang ke-16 dan 17. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Nah, di manakah rahasia agar kita bisa menikmati kepuasan di bawah matahari ini, yang sia-sia, yang tidak kekal, yang berubah-ubah ini? Hikmat. Untuk itu kita butuh hikmat dari Tuhan. Makanya di ayat terakhir, 2 ayat terakhir ini, pengkhotbah mengatakan, ya, orang berusaha untuk memahaminya hanya kalau dia punya hikmat. Walaupun hikmat itu susah. Pertanyaannya sekarang, hikmat itu apa? Ayo, hikmat, wisdom. Ya, seperti biasa kalau saya berkhotbah selalu memakai metode tanya jawab ya. Tanya sendiri, jawab sendiri. Hikmat itu apa? Ayo. Orang yang berhikmat itu yang bagaimana? Nah, itu tadi dikatakan, orang yang berhikmat itu dia dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Dia dapat memahami apa yang Allah perbuat. Oleh karena itu, seorang teolog mengatakan,
Hikmat, orang yang berhikmat adalah orang yang mampu memahami segala peristiwa dalam hidupnya dari sudut pandang Allah. Mengapa orang fasik dapat ganjaran untuk seperti orang benar dan orang benar dapat ganjaran untuk orang fasik? Mengapa Tuhan biarkan orang kuat menindas orang yang lemah? Bisa ngerti enggak? Untuk bisa mengertinya, Anda butuh hikmat dari Tuhan. Kalau kita punya hikmat, kita bisa enjoy, menikmati hidup ini. Hikmat itu dapat memahami apapun dalam hidup ini dari sudut pandang Allah, ya itu. Susah menjelaskannya sih, tapi saya mau cerita aja gini. Kenapa ada orang muda lagi segar-segarnya bisa ketabrak truk mati? Sebaliknya ada nenek-nenek, maaf, udah tua minta mati-mati, nggak mati-mati, ayo. Kenapa ada orang cari 100 perak aja susah banget, tapi ada orang sekaligus bisa miliaran? Kenapa di sini kemarau, di sana banjir? Dan seterusnya. Pernah nggak Anda memahaminya? Itu yang dikatakan. Orang berusaha menyelami apa yang Allah perbuat. Tapi dia tidak bisa menyelaminya. Jadi orang yang berhikmat adalah dia dapat menyelami mengapa Allah bikin begini dan Allah tidak bikin begitu. Itu rahasianya di situ. Hikmat. Ceritalah gini. Di angkatan kami di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta itu ada 2 orang lulus dengan predikat cum laude, ya. Di angkatan kami ada 2 orang lulus dengan predikat cum laude. Yang satu itu Ari Tonang namanya, orang Batak, ya. Nilainya A semua. Jadi dia cum laude-nya pertama gitu. Orang kedua yang cum laude adalah yang berdiri di depan Anda ini gitu. Bukan sombong, mau kasih tahu aja gitu. Ceritanya gini, saya itu hampir aja nggak cum laude. Gara-gara satu mata kuliah, tahu nggak mata kuliah apa? Ngajar sekolah minggu. Saya ini lebih baik disuruh berkhotbah di depan 5.000 orang dewasa, saya berani. Daripada ngajar 5 anak kecil. Nggak tahan berisiknya itu loh. Teorinya saya lulus, praktiknya saya gagal. Jadi praktiknya hari Minggu ya kami dibagi ke gereja-gereja. Saya kebagian satu gereja di Jakarta, Taman Sunda Kelapa, GPIB Paulus namanya ya. Jadi begitu saya masuk saya tanya, di mana saya tanya pengurusnya, di mana kelas saya mengajar. Mereka tunjuk ruangannya, saya masuk. Tahu nggak? Begitu saya masuk, yang anak-anak yang saya harus ajar itu SD kelas 3-4-an ya. Itu kan lagi badung-badungnya kan. Jadi sementara saya ngajar, yang satu lari ke sana, yang satu lari ke sini. Saya nggak tahan. Akhirnya apa? Sambil ngajar saya jeber satu-satu gitu. Hari Senin masuk kampus. Dosennya orang Barat, orang Amerika, Dr. Bulkin namanya. Dia bilang begini, hei rap-rap, kau nggak lulus. Baru ada laporan dari gereja Paulus, kau jewer anak-anak gitu. Dan karena saya nggak lulus itu, saya nggak jadi cum laude. Untunglah dosennya baik hati. Dia bilang begini, saya kasih kau kesempatan 1 kali lagi. Tapi di kelas yang sama. Sama juga bohong kan? Tapi saya pingin banget cum laude. Masa gara-gara satu mata kuliah saya nggak cum laude. Walaupun nggak sekaliber rekan saya itu. Jadi saya telepon ke gereja itu, saya tanya lagi, minggu depan kurikulum sekolah minggunya apa? Nah, mereka bilang begini, Allah menciptakan langit dan bumi dengan hikmat. Nah, kalau cuma Allah menciptakan langit dan bumi kan ceritanya buat anak-anak gampang kan? Hari pertama terang, hari kedua cakrawala, gampang kan? Tapi menjelaskan hikmat, bagaimana?
Jelasin hikmat buat orang dewasa aja susah, apalagi buat anak-anak kan. Tapi saya pingin sekali cum laude. Hanya 1 minggu saya duduk di perpustakaan bagian buku anak kecil. Saya baca cari bahan, saya dapat bahan. Hanya hari Minggu depan saya sudah masuk di kelas itu lagi. Saya bilang begini, adik-adik hari ini kakak mau ngajar tentang Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saya belum selesai ngomong, ada satu anak bilang, udah tahu kak gitu. Rasanya mau jewer lagi loh gitu. Tapi hari ini kakak mau cerita yang lain. Lalu saya mulai cerita dari ilustrasi yang saya dapat. Ada seorang pengembara. Dia senang sekali mengembara. Masuk hutan, keluar hutan. Menyeberangi sungai yang ada banyak buayanya. Dia enggak takut. Begitu saya cerita gitu, mereka mulai tenang ya. Begitu mereka diam tenang dalam hati saya. Cum laude ya gitu. Terus pada satu waktu orang ini kelelahan. Lalu dia beristirahat di bawah pohon beringin. Istirahatnya terlentang. Lalu dia lihat pohon beringin yang rimbun besar itu. Dia bilang begini, Tuhan gak adil. Masakan pohon beringin segede ini, buahnya dibikin sekecil gini. Sebaliknya pohon semangka, batangnya segini, buahnya segini. Dia bilang Tuhan gak adil. Dia bilang begini, kalau gue jadi Tuhan, ku bikin buah beringin segede buah semangka. Dan buah semangka segede buah beringin. Sementara berpikir begitu, ada buah beringin jatuh kena hidungnya. Dia loncat berdiri dan dia bilang, Tuhan sungguh adil. Bayangkan buah beringin segede buah semangka jatuh menimpa hidung saya. Saya cerita gitu sama anak-anak, mereka ketawa kayak Anda ketawa begini ya gitu. Terus anak yang tadi bilang udah tahu kak itu tanya gini, iya kak, tapi kenapa Tuhan bikin begitu? Oh saya sudah siap. Dek, Tuhan bikin begitu. Karena Tuhan punya hikmat. Beda dengan beda dengan pengembara itu punya hikmat. Tuhan bikin pohon beringin untuk tempat orang bernaung dan burung bersarang. Karena itu bukan buahnya yang penting, tapi rimbun daunnya yang penting. Sebaliknya Tuhan bikin semangka untuk orang lapar dan haus. Karena itu bukan batangnya yang penting, tapi buah besar berair dan taruh di tanah. Biar orang yang haus dan lapar gampang ambil buah semangka. Bayangkan dia mesti naik pohon beringin ambil buah semangka kan gitu. Gak nyampe-nyampe dia. Ilustrasi ini mengatakan begini. Ya, pengembara itu tidak mengerti mengapa Tuhan bikin begini dan Tuhan tidak bikin begitu. Itu yang dibilang tadi. Manusia berusaha menyelami apa yang dikerjakan Allah. Tapi manusia tidak dapat menyelaminya. Kecuali kalau manusia punya hikmat dari Tuhan. Saya pikir sudah selesai. Tiba-tiba ada anak Manado nanya, iya kak saya sudah ngerti. Sekarang saya tanya kakak, gimana dengan pohon duren? Saya nggak siap sama sekali jawab pohon duren. Jadi kalau tadi saya jawabnya lancar, sekarang saya jawabnya terbata-bata. Iya dek, Tuhan bikin pohon duren bukan untuk tempat bernaung. Kau sudah tahu kan buah duren berduri dan berat kan, kalau matang jatuh sendiri kan? Iya, iya kak. Lalu kenapa kau harus berlindung di bawah pohon duren yang buahnya lagi matang-matang? Anak itu bilang begini, iya kak, saya tahu. Tapi kalau ada hujan lebat, nggak ada pohon lain lagi kecuali duren yang buahnya lagi matang-matang. Ayo. Gimana? Saya bilang sama dia, Dek, itulah yang orang dewasa katakan, kau sekarang punya problem. Kau menghadapi problem harus berlindung di bawah pohon duren yang buahnya lagi matang-matang. Terus gimana? Kak, saya bilang, nah untuk itu kau butuh hikmat. Hikmat menolong kita agar kita bisa problem solving. Ya gimana kak? Saya harus berlindung di bawah pohon duren yang buah lagi matang-matang. Gimana kak? Saya berpikir agak lama. Oh begini deh. Kalau kau harus berlindung di bawah pohon duren yang buahnya lagi matang-matang. Waktu berlindung kau harus pakai helm. Gitu. Langsung saya bilang, ayo nyanyi yuk kan. Saya takut dia bilang, nanti di hutan dapat helm dari mana kan saya tambah repot kan gitu.
Dan puji Tuhan akhirnya saya cum laude walaupun pas-pasan ya gitu. Tapi itu yang dimaksud oleh pengkhotbah ini. Dan itu yang dimaksud oleh, menurut saya yang dimaksud oleh tema khotbah hari ini. Rahasia kepuasan hidup. Rahasianya di mana? Hikmat. Anda hanya bisa puas apakah dalam susah, apakah dalam senang, mengapa begini dan mengapa tidak begitu, itu hanya terjadi kalau Anda punya hikmat dari Tuhan. Persoalannya sekarang, biasanya kalau pendeta berkhotbah suaranya turun, orang pikir mau amin ya. Saya belum, walaupun suara saya sudah turun, tapi mau naik lagi gitu. Persoalannya, hikmat dapat dari mana? Pergilah ke universitas terkenal di dalam negeri dan di luar negeri. Apakah ada fakultas hikmat? Apa ada graduation-nya? Sarjana hikmat? Master in Wisdom? S1 hikmat, S2 hikmat, S3 hikmat? Enggak ada. Karena hikmat itu diperoleh dari takut akan Tuhan. Itu yang dikatakan dalam ayat 12 tadi. Sekalipun orang fasik hidup lebih lama, tapi orang yang takut akan Tuhan akan hidup bahagia. Jadi kalau kita urut balik, takut Tuhan. Rahasia dasarnya takut Tuhan. Semakin Anda takut Tuhan, semakin Anda berhikmat. Dan semakin Anda berhikmat, semakin Anda bisa mengalami rahasia kepuasan hidup di bawah matahari ini. Amin. Bapa di surga, hamba-Mu sudah mengajarkan firman-Mu dalam penuh keterbatasan kemanusiaan. Roh Kudus yang tidak terbatas akan menumbuh kembangkan setiap pengertian, pemahaman, pengetahuan, bahkan kebijaksanaan yang diperoleh, sehingga dengan demikian anak-anak Tuhan di sini boleh makin hari memahami rahasia kepuasan hidup yang berdasar pada takut akan Tuhan, yang membuat kami semua berhikmat, dan dengan demikian kami boleh menikmati hidup di bawah matahari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Raprap. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyimak tayangan Warta Gereja berikut ini. Selamat menyaksikan. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tempat ini. Biar kasih dan kuasa Tuhan bekerja melalui tempat ini.
menjamah banyak orang. Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk selalu bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, serta menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bersama, mari kita bersatu dalam doa untuk persatuan bangsa. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan, berharap, bersandar, dan percaya pada Tuhan. Kita ingin kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan, mari kita datang dalam doa. Untuk apapun juga, pintu terbuka untuk setiap doa kekasih Tuhan, asal Anda mau datang dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata Matius 18 ayat 19, dua orang sepakat di muka bumi, minta apa saja maka Bapa di surga akan memberikan. Oleh karena itu perlu ada suatu kebersamaan, ada perlu suatu kesatian, ada bergandengan tangan secara bersama-sama untuk kita berdoa. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman kekasih Tuhan, siapapun Anda, dari latar belakang gereja apapun, dari denominasi apapun juga, mari kita bersama-sama dalam suatu kesatian, dalam suatu kebersamaan di Indonesian United in Worship di PIK 2 tanggal 28 Oktober tahun 2023 ini. Indonesia merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, amplop persembahan yang sudah dipersiapkan sebentar dapat langsung dimasukkan ke belakang. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebentar hamba Tuhan akan berdoa untuk persembahan sekaligus doa berkat. Dengan segala kerendahan hati, saya mengundang kita semua untuk kembali bangkit bersama dan kita akan naikkan pujian. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bapa di surga, tiliklah kami satu persatu yang sudah hadir di sini pagi ini. Juga ya, yang menyaksikannya dengan cara yang lain. Biarlah perjumpaan kami dengan Tuhan di pagi hari ini memberi kepada kami pemahaman baru, wawasan yang bertambah, pengertian yang meluas, dan terutama hikmat untuk menyelami segala perbuatanmu dalam hidup kami. Sehingga kami bisa memahami dan merasakan kepuasan di bawah matahari ini. Tuhan, tilik setiap orang yang sudah hadir sini. Masing-masing kami punya beban, punya persoalan, punya masalah, punya perjuangan hidup, punya cita-cita, punya harapan, punya doa. Engkau berkati kami satu persatu. Apapun itu Tuhan, baik pribadi maupun keluarga.
juga pekerjaan dan usaha kami. Apapun itu, Tuhan berikan kami hikmat untuk menjalaninya. Juga pelayanan di GB Viva di Bogor ini. Tuhan juga berkati segala kegiatan dan program, agar supaya dengan demikian, dengan hikmat dari Tuhan, pelayanan ini berlangsung. Nama Tuhan dimuliakan, iman umat bertumbuh, kesaksian dan pelayanan berdampak bagi dunia di sekitar kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami siapkan dan akan kami berikan kepadamu sebagai alat di dalam tangan-Mu untuk melancarkan pelayanan di gereja Tuhan di sini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini dan berkatilah yang masih ada pada kami, agar kami mempergunakannya sedemikian rupa, baik untuk kepentingan kami maupun untuk kepentingan sesama kami. Dan semuanya itu pada akhirnya untuk memuliakan Tuhan. Kami akan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon Tuhan menyertai kami dengan berkat-Mu. Tuhan menyertai kami ketika kami memasuki minggu kerja besok. Dalam segala aktivitas dan perjuangan dan pergumulan hidup kami. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Sertai kami dengan hikmat-Mu, agar apapun yang kami alami, kami tetap takut akan Tuhan. Sehingga kami berhikmat untuk menjalaninya. Saudaraku, kini kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Inilah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada dan kemanapun engkau pergi. Tuhan memberkati engkau dengan apapun yang engkau kerjakan menurut kehendak Tuhan, dan Tuhan menjadikannya berhasil. Tuhan memberkati engkau dalam segala keberadaanmu, apapun yang kau alami, Tuhan ada bersama engkau. Terimalah semua berkat ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesusku. Tiada yang seperti-Mu, Yesusku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus, Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus